Kembali lagi dengan saya, Detektif Petrus W. Hari ini saya sedang bertugas di markas sendiri karena Detektif Besti Sani sedang ada di tempat penyelidikan. Karena hari ini kita mendapatkan misi untuk memecahkan misteri, yaitu ada seorang raja yang kalah dalam peperangan karena terpana. Mari kita pantau Detektif Sani yang sedang mengadakan penyelidikan. Let's go! Nah, ini dia. Kamu adalah pemanah itu. Pemanah yang hebat. Pemanah? Yang sekali panah langsung kena sasaran. Pemanah? Kamu yang telah membunuh raja itu. Karena kehebatanmu di dalam memanah, sekali panah langsung kena sasaran. Hah? Pemanah? Iya, ciri-cirinya seperti ada topinya. Ya, tepat. Mana busur kamu yang buat kamu memanah itu? Loh, emang kamu siapa? Aku adalah detektif yang mencari pemanah hebat itu. Tapi aku bukan pemanah. Aku cuma rakyat di penduduk di sini. Tapi aku nggak kamu punya busur. Busur nggak punya? Nggak ada. Panah nggak ada? Nggak punya. Jadi kamu bukan pemanah itu ya? Bukan, aku cuma penduduk di sini. Tadi lagi jalan-jalan. Bagaimana aku bisa menemukannya ya? Tunggu. Kayaknya aku tahu nih pemanah yang detektif cari. Yes. Tahu nih, aku tahu. Oke. Tapi nanti ya, kalau mau tahu, temenin aku dulu nih. Tapi benar-benar tahu kan? Tahu dong. Aku mau disuruh apa aja, yang Iya. penting aku bisa menemukannya. Nah, kalau gitu aku mau pujian dulu sama adik-adik Tabernacle Family Junior. Oh. Harus ikut ya, detektif ya. Baik. Nah. Memuji Tuhan ya? Iya, Oke. benar. Nah, aku mau kenalin dulu nih teman aku. Namanya Kak Janet. Nah, Kak nanti Janet. Kak Janet bantu kita buat pujian. Oke Kak Janet, thank you bantuannya. Mau ya? Bantu dulu ya, nanti aku kasih Baik. tahu deh siapa pemanahnya. Wah, banyak sekali ya. Iya, Adik-adik yang ikut. banyak dong. Yuk, Wah, kalau pasti gitu, seru nih. Iya, kalau gitu sebelum mau pujian juga, aku mau ajak adik-adik Tabernacle Family Junior dan detektif dan Kak Janet buat berdoa dulu. Oh, berdoa dulu? Iya. Oke. Baik. Berdoa, Mohon sikap pimpinan Roh Kudus ya. benar. Sikap doanya yang baik, tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Sarah berdoa. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai kebaktian pencurahan Roh Kudus di hari kedua. Sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sekarang kami mau memulai puji-pujian kami. Biarlah pujian kami menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, kita sudah minta pimpinan Tuhan ya. Benar. Kita memang harus mengandalkan Tuhan selalu. Benar. Nah, kalau gitu detektif dan Kak Janet udah siap puji-pujian? Kak Janet udah siap. Udah siap. Yuk. Adik-adik juga udah siap. Pasti siap. Nah, pujian pertama nih detektif. Kita harus posisinya jongkok dulu.
Kita posisinya jongkok kan dulu. Detektif Habis nih, itu, pasti tahu dong lagu apa. oke. Aku ingat. Iya. Kita harus selalu memuji Tuhan dengan bangkit. Yaitu dengan semangat. Wah, ya, Kak, hebat ya. tahu detektif nih lagunya. Yuk, Kak Janet kita mulai yuk. Yuk kita mulai. Adik-adik juga harus bersemangat memujinya. Iya. Posisinya jangan lupa. Wah, adik-adik juga seru tuh, Kak. Pada Iya, jongkok. udah jongkok semua. Ada yang duduk di bangku. Yuk. Wow. 1, 2, 3, bangkit. Serukan nama Yesus. Maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. dengan kuasa namanya. Sekali lagi ya, Kak, ya. Jongkok lagi. Loncat yang tinggi. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, Kak. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teduh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi bangkit, bangkit. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan apa, adik-adik? Dengan Kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Wow, enak ya, Kak, Iya. memuji Tuhan. Kita jadi Iya. bersemangat jadi bersemangat lagi. karena Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Iya, benar. Nah, sekarang kalau mau tahu pemanah siapa? Masih ada satu lagi, Kak. Masih ada Ujian satu lagi. Iya. Oke, Kak, aku Oke masih ya, kuat. masih dan kuat aku ya. Pasti selalu kuat karena Iya. Tuhan memberi kekuatan Oh iya padaku. dong. Adik-adik juga di rumah kayaknya masih semangat banget tuh, Kak. Semangat, Kak. Iya, yuk. Kalau gitu kita mulai pujian lagi ya. Pujiannya adalah Iya. pujilah Tuhan, Hai, hai jiwaku. jiwaku. Wah, ini ada gerakannya juga ya, Ada Kak? dong. Adik-adik juga pasti udah bisa nih, Kak. Udah bisa semua ya, adik-adik? Iya, yuk pakai Oke. gerakan ya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuh hidupku. Aku ada sampai hari ini karena anugerah-Nya bagiku. Lagi, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuh hidupku. Aku ada sampai hari ini karena anugerah-Nya. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuh hidupku. Aku ada sampai hari ini
karena anugerahnya baik, karena anugerahnya, karena anugerahnya, karena anugerahnya, karena anugerahnya bagiku. Yes. Siapa pemanahnya? Belum. Loh, kok belum? Kita harus doa dan dengarkan firman Tuhan dulu. Oh, dengarkan firman Tuhan dulu. Karena nih Kak, nanti pemanahnya ada di cerita firman Kak. Oh, oke. Iya. Terus Ya, kalau cari pemanah ntar dikasih tahu. iya. Kalau cari Tuhan gimana caranya, Kak? Nah, sama Kak. Kita kan Melalui- disuruh cari Tuhan melulu Iya nih. dong, harus cari Tuhan. Terus gimana Melalui tuh? firman nanti yang akan temannya Kak Sarah bawakan. Oh, kan Tuhan nggak kelihatan tuh, Kak. Iya, tapi kalau kita cari dengan sungguh-sungguh dan mendengar firman dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan menemukan Tuhan, Kak. Oh, jadi adik-adik nggak hanya dengeran aja, tapi Iya. denger dengan sungguh-sungguh. Baru dapat ketemu Tuhan ya, Kak. Iya Ya? dong. Nah, udah siap kalau gitu? Oke, Kita baik, mau baik. berdoa dulu dan kita nanti mendengarkan firman Tuhan. Kita minta pimpinan Iya, di benar. dalam doa. Dengan pujian, Firman Tuhan ku dengar. ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah puji-pujian kami. Puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan dapat menyukakan hatimu. menyukakan hatimu. Kami mau seumur hidup kami mencari Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menjamah hati dan pikiran kami, agar sungguh-sungguh mendengar, mengerti, menerima, dan melakukannya. Berkati Kak Caca, urapi dengan urapan yang baru, agar kami mampu memahami firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, siapa itu pemanahnya, Kak? Nah, kalau gitu kita dengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Caca ya. Oh iya ya, dengar firman di Iya. dalamnya baru dikasih tahu Baru ya. dikasih tahu. Ya, oke Yuk, Kak. adik-adik semua juga dengar firman Kak dengan Janet sungguh-sungguh juga. ya. Yuk, Ya, kita yuk. siap-siap dengar firman. Ayo, yuk. adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Caca di hari yang kedua. Nah, tadi ada siapa? Detektif Sani nyari pemanah. Emang pemanahnya kenapa sih adik-adik? Pasti kalian juga penasaran kan kalau mau tahu cerita pemanah. Emang ada ya? Adik-adik harus duduk yang manis. Dengerin firman Tuhan hari ini. Nah, waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja. Namanya Raja Ahab. Tapi Raja Ahab ini bukan raja yang takut akan Tuhan adik-adik. Ya, dia tidak berbuat yang baik. Pada suatu hari,
Raja Ahab kedatangan seorang tamu. Itu raja juga, tapi Raja Yehuda. Namanya Raja Yosafat. Raja Ahab senang sekali disambut. Mereka ngobrol, diberikan hidangan yang banyak adik-adik. Saat lagi ngobrol, Raja Ahab punya ide. Gimana kalau aku ajak Raja Yosafat untuk berperang? Nah, mau nggak Raja Yosafat? Diajak Raja Yosafat, ayo kita bergabung berperang menyerang kerajaan Aram. Ya, agar kita menang, kita lebih kuat, kita kan bergabung. Akhirnya Raja Yosafat mau, tapi ada syaratnya. Aku mau tanya petunjuk Tuhan dulu. Di sini ada nggak nabi-nabi yang menyampaikan petunjuk Tuhan? Oh, ada, kata Raja Ahab. Raja Ahab panggil nabi-nabi yang banyak adik-adik. Nabi-nabi ini berkumpul, lalu ditanya, kita boleh maju berperang atau tidak? Nah, nabi-nabi ini langsung sama-sama berteriak, maju Raja, maju. Pasti Raja akan menang, maju aja. Tapi Raja Yosafat melihat, dia tahu bahwa nabi-nabi ini tidak menyampaikan petunjuk dari Tuhan, hanya mau menyenangkan Raja Ahab aja. Makanya dibilang maju aja perang. Nah, Raja Yosafat nanya lagi, Raja Ahab, ada nggak nabi lain selain yang ada di sini? Raja Ahabnya muka aja butut. Kenapa adik-adik? Dia bilang, ada sih satu lagi, namanya Nabi Mika. Tapi sekarang dia ada di penjara karena aku gak suka sama dia. Nabi Mika selalu kalau aku tanya ngomongnya yang jelek-jelek terus. Aku gak suka, jadi aku hukum dia, masukin ke penjara. Tapi Raja Yosafat minta biarkan Nabi Mika datang. Dengan kesal, ya udah, panggil aja Nabi Mika. Nah, Nabi Mika dipanggil, dibawa keluar dari penjara. Tapi sama pengawal-pengawal yang kuat udah dibilangin, Nabi Mika, kalau nanti raja tanya boleh maju perang atau enggak, bilang boleh ya, kamu jangan ngomong yang lain. Nabi-nabi yang banyak sudah setuju bahwa raja boleh pergi berperang. Akhirnya Mika datang menghadap Raja Ahab dan Yosafat. Ditanya, boleh nggak kita maju perang? Nabi Mika. Kira-kira Nabi Mika jawab apa ya adik-adik? Sekarang waktunya kita buka Alkitabnya. Siapin Alkitabnya udah? Kita mau buka sama-sama. Di 1 Raja-Raja 22, 1 Raja-Raja 22 ayat 17. Udah ketemu adik-adik? Kita baca sama-sama ya. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Nah, apa artinya adik-adik? Nabi Mika bilang, jangan pergi berperang. Nanti kalau Raja Ahab pergi berperang, akan mengalami kekalahan. Nanti tentaranya Raja Ahab akan lari-lari, kabur. Karena kalah dan Raja Ahab akan mati di sana. Mendengar itu adik-adik, Raja Ahab senang nggak? Wah, dia makin kesel. Tuh kan, bener kan perkataanku tadi? Kalau Nabi Mika itu ngomongnya yang jelek-jelek terus tentang aku.
Jadi aku nggak mau dengar. Masukin dia ke penjara lagi. Hukumannya ditambahin adik-adik. Kasih makannya sedikit, minumnya juga sedikit. Raja Ahab gak mau dengar firman Tuhan. Dia meremehkan firman Tuhan. Aku dibantu sama Raja Yosafat. Kekuatanku lebih hebat. Buat apa dengerin kata Nabi Mika? Nabi-nabi yang lain bilang aku boleh berangkat. Cuma dia sendiri yang ngomongnya beda. Jadi aku gak mau dengar firman Tuhan yang itu. Akhirnya benar adik-adik, Raja Ahab dan Yosafat pergi berperang. Sebelum pergi, Raja Ahab ini licik adik-adik. Dia gak mau pakai baju perang yang dipakai oleh raja. Kalau raja kan bajunya lebih kuat, ya, lebih bagus. Dia gak mau pakai. Dia suruh Raja Yosafat aja yang pakai baju raja, baju perang raja. Aku Raja Ahab pakai tentara biasa aja. Kenapa? Biar nanti saat tentara musuh lihat, nah itu rajanya. Aku mau serang rajanya langsung aja. Kan aku pakai baju tentara biasa. Aku nggak bakal diserang. Biar Raja Yosafat dulu yang diserang. Licik banget ya adik-adik. Nah, akhirnya mereka pergi berperang. Bertemu dengan pasukan musuh yang sangat banyak. Benar adik-adik. Musuh udah punya strategi. Kita serang yang pakai baju raja dulu. Akhirnya perang dimulai. Pasukan Aram maju. Ya. Pas mendekati yang pakai baju perang raja, dia lihat, loh, itu bukan Raja Ahab, itu Raja Yosafat, Raja Yehuda. Wah, kita nggak mau nyerang. Kita nggak mau nyerang Raja Yosafat. Yang kita cari itu Raja Ahab, adik-adik. Mereka bingung, mulai cari di mana Raja Ahab. Kok yang pakai baju perang raja cuma Raja Yosafat? Hatinya Raja Ahab, tuh kan, bener, rencanaku tuh berhasil. Nah, buat apa dengerin firman Tuhan? Pasti aku menang. Nah adik-adik, mana ya pemanahnya dari tadi? Kakak nggak cerita pemanah ya? Nah ini nih, karena bingung nyari di mana Raja Ahab, seorang pemanah dari musuh, dia ngeker, mana ya? Nggak tahu ada di mana. Dia melempar busur, memanah, asal aja adik-adik. Dilempar, anak panah itu tiba-tiba menusuk di sela-sela baju perang Raja Ahab. Kenapa panah adik-adik? Padahal nggak tahu itu Raja Ahab atau pasukan biasa. Tapi bisa kena ke Raja Ahab. Pemanahnya hebat apa enggak? Bukan ya adik-adik, bukan karena pemanahnya hebat. Tapi ini karena kesalahan Raja Ahab. Jadi saat kena panah, luka, Raja Ahab bingung. Aduh, ini luka nih, aku harus pulang. Dia mulai teriak. Aduh, tolongin. Aku mau balik aja. Aku terluka. Tapi karena perangnya lagi seru banget adik-adik, gak ada yang mendengarkan perkataan Raja Ahab. Akhirnya dia tetap ada di situ. Karena terluka, darahnya mengalir terus. Akhirnya Raja Ahab mati. Dan benar seperti perkataan Nabi Mika, bahwa Israel kalah. Pasukannya lari kocar-kacir ketakutan. Kenapa semua itu bisa terjadi adik-adik? Karena Raja Ahab tidak mau mendengarkan firman Tuhan, malah meremehkan firman Tuhan. Dia nggak mau dengerin. Dia lebih suka sama perkataan nabi-nabi yang hanya mau menyenangkan hatinya. Tapi firman Tuhan dia remehkan. Sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh meremehkan firman Tuhan. Yang harus kita lakukan apa adik-adik? Mendengarkan dengan sungguh-sungguh.
Setiap hari kalau kakaknya bawain firman, adik-adik harus dengerin. Ya, ini baru hari yang kedua, masih panjang. Jangan di tengah-tengah adik-adik, gak mau dengerin firman Tuhan, buat apa sih? Nah, jangan seperti itu ya. Tapi tiap hari, tiap minggu adik-adik dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, firman kakak sampai di sini. Tapi ada satu ayat yang mengingatkan kita untuk tidak meremehkan firman Tuhan. Alkitabnya disiapin lagi. Kita mau buka di Amsal. Kita buka di Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Udah ketemu adik-adik? Kita baca sama-sama ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Ya, jadi tidak boleh meremehkan firman Tuhan. Alkitabnya boleh disimpan. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami mau menjalankan perintah-Mu untuk tidak meremehkan firman Tuhan. Tapi kami mau mendengarkan seluruh firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Oh, ternyata bukan karena pemanah yang hebat, tetapi karena ia, seorang raja itu, meremehkan firman Tuhan, sehingga ia kalah dalam peperangan. Jadi, misteri ini sudah kita pecahkan. Tapi tetap ada teka-teki untuk adik-adik. Seperti kemarin, buka link di bawah ini dan dikerjakan. Sampai jumpa di misteri selanjutnya.